nggak semua yang terkena hepatitis yang belum terdefinisikan ini langsung menyebabkan kematian, tapi bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan Sobat Sehat semua. Apa kabarnya? Semoga di pagi hari yang cerah ini Bapak Ibu dan Sobat semua yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini saya Dimas Jordi ingin mengajak Bapak Ibu dan Sobat semua untuk menyaksikan acara Bincang Kesehatan atau talk show pada kanal YouTube kami, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dengan tema hepatitis pada anak. Sebagai informasi, Bapak Ibu dan Sobat semua, FK Usakti merupakan fakultas kedokteran swasta yang berakreditasi A dan berlokasi di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Pada hari ini, saya bersama dengan seorang dokter spesialis ilmu kesehatan anak yang ramah dan juga handal, yaitu Dr. Meriani Sari, spesialis anak. Beliau merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan sudah bergabung menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Usakti sejak 1 Januari 2015. Nah, kita akan memasuki bincang-bincang dengan narasumber kita. Selamat pagi, Dr. Mary. Selamat pagi, Dimas. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Bagaimana, Dimas? Alhamdulillah sehat juga, Dok. Saya, Dok. Baik, dokter. Jadi di sini, Dok, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, Dok ya, seputar topik yang masih hangat nih untuk akhir-akhir ini mengenai hepatitis pada anak, Dok. Baik. Nah, kan untuk sekarang ini hepatitis pada anak itu sedang mewabah ya, Dok ya? Iya, betul. Terutama ramai sekali diberitakan di media ataupun di media cetak dan elektronik, Dok. Betul. Baik. Ada beberapa pertanyaan, Dok, yang sebelumnya sudah kami siapkan. Nah, mungkin apakah kita bisa masuk ke pertanyaannya, Dok? Ya, silakan. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Dok ya. Ya. Jadi untuk penyakit hepatitis ini ya, Dok ya, apakah dokter bisa menjelaskan sedikit ya, Dok, apa sih yang dimaksud dengan penyakit hepatitis itu sendiri, Dok? Oke, baik Dimas ya. Memang hepatitis itu adalah suatu infeksi atau proses peradangan yang menyerang dari organ tubuh yaitu hati ya atau hepar. Nah, penyebabnya sebenarnya macam-macam, tidak hanya virus ya. Bisa karena bakteri, karena ada amuba atau kuman lainnya ya. Jadi tapi yang terakhir booming ini adalah hepatitis yang disebabkan karena virus. Jadi segala macam proses peradangan atau proses infeksi yang mengenai hati dan bergejala itu kita sebut dengan hepatitis, dan penyebabnya macam-macam sebenarnya. Oh, baik, Dok. Berarti secara umum hepatitis itu adalah penyakit infeksi yang terjadi pada hati ya, Dok ya? Betul. Dengan penyebab yang bervariasi. Ya, Mungkin yang sedang hangat ini sekarang itu hepatitis yang disebabkan karena virus, betul, Dok? virus, betul. Baik, dokter. Nah, tadi dokter mungkin sudah menyebutkan ya, Dok ya, Ya. salah satu penyebabnya itu adalah virus. Nah, Betul. kira-kira apakah dokter bisa menyebutkan lagi mungkin mengenai penyebab apa saja dan juga gejala hepatitis pada anak itu kira-kira apa saja, Dok? Oke. Mungkin, Dok. Kalau hepatitis itu mungkin gejalanya, ya kita mungkin bahas yang mengenai hepatitis virus yang belum terdeteksi ini ya, yang belum terdefinisi ini, ya gejalanya adalah seperti kayak terutama adalah kuning ya. Kita bisa lihat tuh kuning utamanya dari mata ya. Mata itu kan harusnya putih ya. Putih ya, Dok ya. Tapi kalau udah mulai kuning kita harus curigai. Kemudian ada gejala lain seperti kayak diare, kemudian mual, muntah, letargis atau kayak lemes ya. Kemudian ada gejala nyeri perut, ada demam ya. Itu bisa kita lihat kemungkinan besar adalah penyebabnya adalah hepatitis itu ya. Tapi nanti untuk penyebab hepatitis ini apa harus kita tunjang dengan pemeriksaan lab ya, pemeriksaan diagnostik lainnya gitu. Baik, Dok. Berarti untuk gejalanya sendiri itu yang mencolok pada hepatitis ini adalah mata kuning itu ya, Dok ya? Betul, Dok? Iya, mata kuning. Jadi kalau udah mulai ada mata kuning, kemudian seluruh tubuh ya Iya, Dok. kuning, kita bisa curiga ini ada suatu kelainan di hati ya. Baik, Dok. Jadi kita harus periksa lebih lanjut lebih lanjut, Dok. ya, apakah ini sesuai dengan penyebab hepatitisnya apa gitu.
Baik dokter, mungkin untuk gejalanya sudah terbahas ya dok ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Betul. Ini kan untuk hepatitis ini kan sifatnya akut ya dok ya. Betul. Nah dan rentan pada anak-anak dok. Ya. Nah kira-kira apakah hepatitis itu sendiri itu hanya rentan terhadap anak-anak dan apakah ada dok faktor resiko terkait hepatitis yang akut ini dok? Oke, kalau secara keseluruhan hepatitis bisa pada anak maupun dewasa. Tapi untuk definisi hepatitis virus yang akhir-akhir ini sedang mewabah ya, itu definisinya sendiri adalah anak kurang dari 16 tahun. Ya. Jadi ada beberapa ada beberapa definisi ya. Jadi kalau untuk konfirmasi kita belum bisa tentukan, belum bisa konfirmasi sampai saat ini karena untuk pemeriksaan definitifnya itu belum ada. Kemudian kalau untuk kasus probable ya, itu jika virus A, B, C dan E, hepatitis A, B, C dan E itu tidak ditemukan, usianya kurang dari 16 tahun, kemudian kadar SGOT, SGPT-nya lebih dari 500 mikro per liter, kemudian terjadi sejak 1 Oktober 2021 itu adalah kasus probable ya. Tapi ada juga kita bilang ada kasus epiling. Epiling itu jika kasusnya ini hepatitis virus ya A, B, C maupun D dan E ya, itu usianya lebih dari 16 tahun dan kemudian ada kontak erat dengan pasien yang mengalami hepatitis virus yang belum terdefinisi itu kemungkinan adalah kasusnya epiling kayak gitu. Jadi untuk yang secara general dewasa maupun anak bisa. Tapi yang untuk wabah ini definisinya adalah kurang dari 16 tahun gitu. Baik dok, berarti untuk faktor risiko sendiri ya bisa mengenai dewasa maupun anak-anak ya dok ya. Dan pada anak-anak terutama yang kurang dari 16 tahun itu resiko buat atau untuk tertular dari hepatitis yang masih undefined ini masih cukup tinggi ya dok, betul? Iya, dok? betul. Baik, saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Kan akhir-akhir ini sedang sedang marak juga dok dibincangkan mengenai vaksin COVID-19 pada anak-anak. Apakah ada kaitan dok antara hepatitis yang terjadi atau hepatitis akut dengan vaksin COVID-19 itu sendiri dok, mungkin dok? Oke, Ya, memang banyak ya pertanyaan mengenai itu. Jadi kita lihat nih, ya sebenarnya hipotesis penyebab dari undefined hepatitis ini adalah penyebabnya adalah adenovirus yang biasa atau adenovirus yang tipe varian baru, ya, sindrom infeksi post-COVID yang SARS-CoV-2 itu. Kemudian ada lagi paparan dari obat atau toksin atau lingkungan, ya. Kemudian ada lagi patogen baru, ya, baik itu COVID-19 atau koinfeksi, ya. Kemudian varian baru dari SARS-CoV-2 juga. Jadi masih banyak hipotesis, ya. Jadi kalau misalnya kita vaksinasi itu adalah kan memberikan sejumlah kecil dari virus maupun bakteri untuk memperkuat daya tahan tubuh, ya. Jadi kalau berdasarkan hepatitis undefined ini, hipotesis yang tadi, kita masih belum tahu ya, karena itu masih hipotesis ya. Salah satu dari vaksin yang seperti itu juga, kalau dari hipotesis tadi ya masih mungkin. Masih mungkin ya dok. Tapi kita kembali lagi, ini masih undefined, ya. Jadi masih perlu penelitian yang lebih lanjut lagi. Jadi nggak perlu kita hebohkan bahwa nggak usah vaksin gitu karena bisa menyebabkan ini itu ya. Tapi kita tetap harus vaksinasi sambil kita waspadai semua gejala-gejala yang bisa timbul dari vaksinasi tersebut ya. Tapi intinya vaksinasi sudah terbukti efektif sampai sekarang untuk mengurangi kasus COVID-19 sendiri ya. Seperti itu. Jadi belum pasti juga itu karena vaksin ya. Baik dok, berarti untuk kaitannya dengan vaksin COVID-19 itu belum ada data lah. Belum dok, ada ya? data yang cukup menunjang, baru berdasarkan hipotesis saja. Baru berdasarkan hipotesis dan vaksin COVID-19 juga diduga bisa mencegah infeksi COVID sendiri ya dok ya?
Iya, jadi baik dok. Terima kasih atas jawabannya dokter. Saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Baik. Jadi tadi ada beberapa gejala yang mungkin sudah dokter sebutkan ya dok ya. Iya. Nah, bagaimana cara kita dok, terutama pada warga-warga umum nih dok, untuk mengenali dari gejala hepatitis terutama pada anak itu sendiri dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter? Oke, untuk mewaspadainya. Untuk iya dok, untuk mengenali dok. Mungkin, Mengenali, dok. Iya oke. dok. Ya tadi seperti tadi gejala-gejalanya ya, jika ada yang kuning ya kita lihat terutama di daerah mata ya, dan bisa menjalar sampai dengan telapak tangan. Kemudian ada yang mengalami diare, muntah yang berlebih, kemudian lemes ya, lemes banget, letargis, kemudian ada nyeri perut, terus ada lagi gejala demam, terus ada seperti gejala, kadang-kadang ada batuk pilek juga, atau gejala saluran nafas juga kadang-kadang ada. Nah, jika ada gejala seperti itu, segera bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya, bisa puskesmas ya, atau rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, kemudian nanti akan kita lakukan pemeriksaan ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Jika memang SGOT SGPT-nya lebih dari 500 mikro per liter tadi, maka kita akan rujuk ke rumah sakit ya. Kita rujuk ke rumah sakit, di sana kita lihat apakah gejalanya memang ringan atau berat. Kalau ringan ya kita akan isolasi ya, karena ini penyakit kan menular ya. Iya dok. Nah, kita isolasi, kemudian kita akan berikan obat ya sesuai dengan gejala. Kemudian kalau berat ya kita tentu akan masuk ke PICU ya, ke ICU-nya anak, seperti itu. Jadi kalau mulai ada gejala-gejala yang tadi seperti awal kita bilang, segera aja langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu. Baik dokter, berarti apabila sudah mengarah ke gejala tersebut, kira-kira apakah ada dok obat-obatan atau pengobatan yang bisa diberikan untuk terutama pada orang tua nih dok, yang mungkin khawatir juga dengan anaknya sebelum dibawakan ke fasilitas kesehatan mungkin dok? Ya, kalau hepatitis sendiri itu ya, kalau penyebabnya virus ya, virus itu sebenarnya memang belum ada terapi definitif ya. Jadi yang kita berikan adalah terapi untuk memperbaiki gejala. Apabila anak demam, ya tentu kita berikan obat penurun panas. Ya, contohnya misalnya paracetamol. Ya, kalau misalnya ada diare, ya kita bisa berikan asupan yang lebih sering. Jadi kita cegah terjadinya dehidrasi. Terus lemas, ya tentu asupan makanan dan minuman yang nutrisinya telah baik, itu kita harus berikan. Nah, kalau misalnya mulai ada gejala dehidrasi seperti ini, ada mata cekung, ya bibir kering, buang air kecil sangat sedikit, lemes, tidak ada mau makan minum, muntah berlebih, ya itu segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena apa? Kalau kita biarkan, ya nanti akan menyebabkan kondisi tubuh yang semakin menurun. Seperti itu. Baik dok, berarti lebih ke tata laksana, ke gejala awal ya dok ya? Iya betul. Dan tadi mungkin apakah harus selalu dibawa ke fasilitas kesehatan dok, berkaitan dengan anak tersebut? Jika memang ada gejala seperti yang hepatitis virus seperti itu, baiknya segera dibawa, karena ini adalah suatu penyakit yang belum terdefinisikan ya. Jadi kita untuk mencegah penularan yang lebih lanjut, karena ini akan menular biasanya kalau hepatitis virus ini bisa secara kebersihan ya, fekal oral ya. Jadi misalnya ada yang kurang bersih kemudian masuk ke saluran cerna, atau dari saluran nafas juga bisa ya, atau kontak erat juga bisa. Jadi apabila ada salah satu yang dicurigai mengalami hepatitis yang belum terdefinisikan ini, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk kita pastikan apakah benar ini adalah hepatitis yang belum terdefinisikan, apa penyakit yang lain. Ya, kalau misalnya yang memang belum terdefinisikan, jadi kita bisa berikan langsung isolasi dan tata laksana yang tepat ya dok ya. Baik dokter, berarti kalau memang mengarah ke gejala-gejala tersebut segera dibawakan ke fasilitas kesehatan ya dok ya? Iya. Nah selanjutnya dok, saya izin melanjutkan lagi dok.
apabila nih tadi dokter jelaskan kan hepatitis ini adalah penyakit yang menular ya dok ya. Betul. Nah apabila ada anak nih satu yang kena, apakah anak tersebut perlu diisolasi agar anak-anak lain tidak tertular? Dan apabila perlu diisolasi, kira-kira berapa lama ya dok ya waktu yang diperlukan untuk isolasi yang? Ya, jadi memang benar jika ada salah satu anggota keluarga atau anak yang mengalami gejala-gejala tersebut, ya segera lakukan isolasi sebelum dibawa, bahkan sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Oh, baik, Dok. Ini diutamakan untuk mencegah penyebaran penyakit, ya. Kemudian isolasinya berapa lama? Nanti kita lihat. Jika memang kondisinya bagus, ya, kita bisa segera lakukan penghentian isolasi. Namun jika memang kondisinya tidak baik, ya kita akan lakukan perawatan yang lebih lanjut, ya. Isolasinya sendiri itu ya mungkin minimal ya 7 hari, ya, sambil kita observasi, ya, kita pantau. Ya, biasanya kalau hepatitis itu dia masa-masa penularannya sekitar 7 hari, ya, itu masa inkubasi penularan yang yang benar-benar harus kita jaga. Tapi setelah itu kita harus lihat apakah gejalanya masih ada apa tidak. Jika tidak ada gejala lagi, ya mungkin kita bisa stop isolasinya. Kemudian kita cegah, ya, pencegahan dengan tentu kebersihan, ya, dengan anggota lain keluarga lainnya. Jadi penularan ini terutama adalah dari kebersihan, ya. Jadi selalu cuci tangan sebelum makan, sebelum minum, setelah buang air besar atau buang air kecil, ya. Kemudian cuci sayur, buah, ya, makanan yang akan kita olah. Kemudian tidak menggunakan misalnya minum 1 gelas, ya. Jadi setelah dicuci boleh, tapi kalau sebelum dicuci jangan kita gunakan bersama gitu, ya. Alat-alat makan juga seperti itu. Jadi itu pencegahan yang paling utama, ya. Dan jangan lupa juga kebersihan seperti kayak jamban, ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan seperti biasa kayak kita sudah mulai terbiasa kan sejak COVID Selama ini, pandemi, ya. Dok, ya. Ya, setelah pandemi ini kita terbiasa untuk mencuci tangan, ya, secara 6 langkah, ya, tetap lakukan seperti itu. Itu yang paling utama, ya, untuk mencegah penularan penyakit hepatitis yang belum terdefinisikan ini, gitu. Baik dok, berarti tadi mengenai isolasi itu perlu dilakukan ya dok, ya, terutama pada anak-anak yang sudah dicurigai mengalami hepatitis ya dok, ya. Iya. Nah tadi dokter menjelaskan juga bahwa hepatitis ini kan masih belum diketahui obatnya juga ya dok, ya. Dan mungkin kira-kira apakah penyakit hepatitis ini bisa disembuhkan dok? Ya, kalau misalnya kita tata laksana sejak dini, ya, dan daya tahan tubuh si anak itu baik, ini penyakit ini bisa disembuhkan, ya. Jadi nggak semua yang terkena hepatitis yang belum terdefinisikan ini langsung menyebabkan kematian, tapi bisa, ya. Dan biasanya yang menyebabkan kematian itu adalah daya tahan tubuh dan kemudian tata laksana yang terlambat, ya. Jadi ditunda, ya, sehingga kondisinya langsung berat seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal, kok nih ada gejala-gejala ini, ya, kita tata laksana dengan baik gejala-gejalanya. Nah, itu akan memperbaiki prognosis atau kemungkinan kesembuhannya, gitu. Berarti untuk hepatitis ini bisa disembuhkan ya dok, ya, terutama apabila telah dideteksi secara cepat dan juga diberikan tata laksana dini yang juga adekuat ya dok, ya. Iya, betul. Lalu dokter mungkin dari dokter sendiri apakah ada saran terbaik dok bagi orang tua, terutama untuk pencegahan dan juga deteksi terhadap hepatitis ini dok, mungkin dok? Baik, ya. Jadi seperti yang tadi kita udah singgung, ya. Jadi jika ada anggota keluarga, ya, terutama anak-anak kurang dari 16 tahun mengalami gejala-gejala, ya, seperti
kayak tadi matanya kuning ya, badannya kuning, kemudian ada diare, muntah ya, kemudian lemes, terus demam, terus ada gejala-gejala di pernafasan ya. Itu kita langsung segera isolasi dan kalau bisa bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan untuk pencegahannya tentu kita harus jaga kebersihan ya, seperti ya cuci tangan, kemudian kebersihan makanan ya, alat-alat makan itu kita harus jaga terus ya. Kemudian kalau kita memang harus membeli makanan di luar, kita harus pastikan bahwa itu bersih ya, Dok, ya. Jadi karena seperti hepatitis lainnya ya, memang seperti terutama hepatitis A ya, itu ditularkan misalnya dari makanan ya yang terkontaminasi dari virus hepatitis A, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Mary atas jawabannya. Mungkin demikian penjelasan dari Dokter Meriani. Semoga kita bisa mencegah agar anak-anak kita tidak sampai mengalami penyakit hepatitis ini. Akhir kata, terima kasih banyak kepada Dokter Mary untuk penjelasannya yang mudah dipahami ya, Dok ya. Sama-sama, Dimas. Baik, Dok. Terima kasih banyak juga untuk semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini dan semoga dapat memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat kepada Bapak, Ibu, dan juga sobat semuanya. Baik, mungkin akhir kata dari kami, tak lupa juga kami menginformasikan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti masih menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Yang pendaftarannya itu sampai dengan bulan Agustus 2022. Informasi dan mengenai pendaftaran tersebut yang lebih lanjut itu bisa dibuka atau diakses melalui link di spmb.trisakti.ac.id. Untuk menutup bincang-bincang kita hari ini, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga bisa membawa manfaat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan saya sebagai host pada kegiatan pagi hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.